Alhamdulillah udah selesai nih guys, David servis mobil ke 50.000 di Auto 2000 Cibinong. Mantap, akhirnya ini mobil servis juga. Ini udah kerasa enak lagi Pak. Ya, maaf ya, berikan. iya. Makasih Pak. Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang di David Auto Cladding Channel. Senang sekali rasanya bisa jumpa kalian lagi ngevlog tentang Toyota Calya. Siap teman-teman, jadi hari ini David servis mobil Toyota Calya ke 55.000 km, yang mana setelah di kilometer 2000 kemarin terakhir di tahun 2019 Desember, David terakhir servis resmi ke dealer Auto 2000. Jadi ketika di servis 30.000 dan servis 40.000, David nggak servis di Auto 2000 atau di dealer resmi teman-teman. Jadi David servis sendiri. Terima kasih juga buat Top One HP Sport yang sudah mendukung Toyota Calya ini. Jadi akhirnya sudah selesai juga. Tadi saya ganti oli juga, bawa oli sendiri dari Top One. Jadi kalian buat yang ingin perawatan oli mesinnya bagus, pakai oli Top One 0W20, itu khusus untuk LCGC teman-teman. Itu asik banget ya. David udah pakai 3 kali ganti oli. Sampai tadi juga servis kali 55.000, David ganti pakai oli Top One HP Sport. Salah satu oli full sintetik yang diformulasikan untuk mobil LCGC yaitu oli Top One HP Sport dengan SAE 0W20 fully sintetik. Oke, sekarang yang mau David bicarain atau cerita ke teman-teman semuanya, sobat subscriber Auto Cladding Channel, yaitu keduka pengalaman setelah berkendara ini mobil 55.000 km. Apa aja sih kendala yang atau problem yang David hadapin teman-teman selama memiliki atau merawat Toyota Calya tahun 2018 1,2 manual transmission tipe G. Yang pertama adalah apa ya? Keluhan David pertama yaitu yang David rasain, bannya terlalu kecil. Jadi ketika di kilometer berapa ya? Ketika penggunaan David 2 tahun, alhamdulillah ada rezeki. Itu karena bannya terlalu kecil, jadi kadang apa ya, satu limbung atau kayak kurang ngegrip gitu di jalanan, terutama di aspal jalan tol. Itu David ngerasanya kalau ada mobil besar gitu kayak disalip atau buat manuver, itu kayak kurang enak teman-teman, karena kayak media yang napak di ban itu kecil kan, jadinya kayak seperti gimana ya, kurang pede lah, apalagi pas hujan, ngeri kalau hujan. Akhirnya David ngeganti pakai ban ring 16, bannya per 45. Tapi kalau buat saya sih jangan ditiru per 45 karena itu bisa ngerusak kaki-kaki sih. Kalau saran saya kalau mau main aman, ring 16 bannya per 50 aja. Nah kalau ring per 45 bannya cakep sih, cakep dilihat mata, itu keren pokoknya. Tapi kalau buat pakai itu bisa memperpendek usia shock breaker, karet-karet mounting yang ada di bagian roda depan lah, suspensi roda depan kayak gitu. Terus yang kedua tuh ini ya, kalian bisa lihat lah yang 7 part atau 7 part yang 7 apa ya namanya, 7 part lagi,
7 aksesoris mobil wajib yang harus diganti atau ditambahin ketika punya mobil Toyota kalian. Nah, itu kalian tonton deh videonya. David udah kasih tahu. Jadi ketika punya itu langsung David ganti kayak spoiler. Yang pertama-tama itu spoiler belakang biar lebih kelihatan lebih sporty lah, nggak buntung. Kemudian talang air, lalu karpet, kemudian pasang ya perintilan logo yang LCGC-nya itu, yang logo depannya kan kayak burung Garuda itu diganti dengan logo Toyota, ya lebih common lah. Lalu apa ya yang perintilannya sampai lupa, kayak wiper diganti, lalu cover handle, apa lagi ya, pokoknya kaca film juga itu penting. Ini ngaruh banget teman-teman. Kaca film jangan asal kaca film yang warna hitamnya doang ya, tapi juga yang mempunyai daya tolak panas yang bagus. Terutama siang-siang ini, David sekarang jam 3 siang ini pas lagi panas-panasnya nih teman-teman nih. Nah, tuh kalian lihat kan kaca film David tuh kayaknya terang gitu kan dari luar. Ini sebenarnya dari luar tuh bener-bener gelap. Ini David pakai yang 60% ini. Tapi kalau dari dalam tuh terangnya kayak begini kan, nggak gelap sama sekali. Tapi dari luar tuh gelap. Karena ini dari Wincos, premium Wincos. Terima kasih Wincos yang sudah support kaca film saya. Aduh. Lalu balik lagi ke 55.000. Jadi gejala pas di 20.000 pertama itu aman, pokoknya itu paling kita lakukan modifikasi kecil-kecil lah. 30.000 aman. Nah, pas di 40.000 itu berarti ketika pemakaian kurang lebih 2 tahun lebih ya, atau pas persis 1 tahun setelah David ganti upsize si ban atau pelek ringnya dari ring 14 ke ring 16, itu pas pemakaian 1 tahun mulai berasa glutuk-glutuk. Ya itu wajar sih, karena jalur trek saya di Cikarang itu jalannya rusak-rusak, banyak lubang juga, sering ngantem lubang juga sampai bunyi bletak gitu kan, kayak antara metal sama metal stoppernya gitu mentok gitu kan, dak gitu. Wah itu mantap dah. Akhirnya di 2 bulan kemarin, akhirnya setelah saya berperih-perih merasakan bunyi glutuk-glutuk itu, itu sampai servis rakstir, ternyata masih juga, ternyata itu di shock breakernya kalah sama karet support atas teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya gejala yang mirip-mirip, bunyi glutuknya tuh beda ya. Coba kalian kayak bunyi glutuk ketika ada jalan rusak yang bunyi karet glek gitu tuh kayak normal. Tapi kalau suara glutuknya kalian denger tuh percampuran antara kayak suara metal yang tabrakan, nah itu kalian harus curiga juga tuh. Beda lah soalnya, semua bunyi mobil juga pasti ada glutuk gitu, tapi bunyi glutuknya tuh harus lebih spesifik lagi loh teman-teman, kayak gitu. Nah itulah pokoknya. Jadi singkat cerita, saya ganti shock breaker Monroe dan sama karet support shocknya yang depan ya sepasang. Itu Monroe 1,2 karet support shock sepasang berapa ya, 150 berapa ya kayak gitu, itu ganti. Habis itu udah enak lagi gitu. Terus aki pernah tekor. Jadi aki itu udah pernah tekor, terus saya di charge sampai sekarang masih aman. Berarti sudah 3 tahun ya, udah 3 tahun. Ini akinya belum, tapi tadi dari service record ini, nah ada baterai test nih, tuh ada kelihatan nggak baterai test tuh. Di baterai testnya itu dibilangin sama service advisornya, kapasitas atau kemampuan baterainya tuh tinggal 40% teman-teman. Ya wajar lah, udah 3 tahun ini. Tapi yang namanya aki bawaan standar itu Toyota bagus teman-teman. Ini udah 3 tahun. Paling nanti David coba tambah air akinya lagi aja, atau enggak, ini kan baterai kering ya, paling dicas lagi aja gitu. Nantilah paling kalau udah 4 tahun, coba pengen lihat nih ya, sudah 4 tahun ini masih kuat apa enggak nih dipakai akinya, kayak gitu. Lalu nanti
saya bicarain masalah harga servis ya. Item apa aja sih di servis 50.000 teman-teman. Jadi sekarang servis ke 50.000 tapi David treatmentnya seperti servis 40.000. Mengapa? Karena ada beberapa penggantian part yang harusnya item-item yang dikerjakan ketika servis 40.000 itu David belum lakukan teman-teman. Jadi baru dilakukan di servis 50.000 ini. Contohnya seperti apa? Penggantian oli transmisi. Nah, untuk penggantian oli transmisi itu seperti yang dibicarain sama service advisor-nya itu ketika di 40.000 km. Nah, itu David juga udah lakukan teman-teman. Gejalanya apa sih kalau si oli transmisi itu belum diganti? Gejalanya yang pertama, ngoper gigi agak agak seret atau agak magel lah teman-teman gitu. Biasanya bisa pakai 2 jari itu tek itu agak seret. Itu dia salah satu indikasinya kalau si oli transmisi itu udah minta diganti. Terus oh, tadi saya tanya juga, Mas, untuk penggantian kampas kopling itu biasanya berapa tahun sih? Sebentar, ada telepon masuk nih istri. Oke guys, lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Sampai istri nelpon, lupa saya ngomong. Lanjut lagi, terus item apa lagi ya yang harus dicek? Nah, nanti David buka-bukaan ini hasil pemeriksaannya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk servis 50.000 di Toyota Calya? Ini totalnya David bisa share ke kalian. Totalnya David screenshot deh. Totalnya 620.000 rupiah nih, segini totalnya 620.000 rupiah. Nah, itu itemnya apaan aja? Ini tuh di luar oli teman-teman, karena oli mesin David bawa sendiri dari Top One HP Sport SAN 0W20 khusus untuk LCGC. Nah, itu dia fully sintetik teman-teman. Nah, itu di luar itu adalah biayanya 620. Nah, itu biaya 620 untuk apaan aja sih, Bang David? Ini coba kita bongkar. Kita bongkar. Nggak apa-apa buat kalian, apaan sih yang nggak David kasih tahu. Nah, makanya ini teman-teman dari komunitas atau yang user pribadi yang mungkin masih awam, ketika pertama kali pendaftaran servis dengan service advisor-nya itu harus benar-benar clear teman-teman, keluhan yang kalian rasakan di mobil apa, jelasin sedetail-detailnya, dan kalian harus state mana yang iya, mana yang enggak. Kalau ketika di print kalian koreksi lagi nih, kira-kira ini yang butuh, ini nggak butuh, kalian nggak apa-apa dikoreksi aja, ini Mas ini enggak, ini iya, ini enggak, kayak gitu. Nanti dia akan revisi kemudian print kembali untuk daftar estimasi harganya. Jangan iya aja, nanti seperti hal-hal yang nggak perlu. Misal mobil kalian baru 20.000 kilometernya, kemudian dimasukkan item misalkan spurring balancing, atau ya spurring balancing lah biasanya yang paling sering. Itu mahal teman-teman. Itu spurring sendiri bisa 150.000 mungkin sampai 200.000 tergantung dealer. Lalu item buat balancing ban, satu bannya misalkan 40.000 atau 50.000, kali aja 4 ban itu udah 200.000. Nah, itu udah ketahuan, udah 400.000 sendiri. Terus juga tadi David ditawarin untuk cleaning atau pembersihan kabin, anti rat, dan kasih sistem cairan atau apa gitu ya, anti tikus, anti hama tikus di kabin, dibersihin kabin. Terus David lihat biayanya 235.000 berapa ya? Kayak kurang butuh deh. Ya udah, akhirnya item yang itu David coret kayak gitu kan. Lumayan kalau 235.000-nya buat jajan kan lumayan kayak gitu. Nih, yang pertama-tama itu gasket. Satu gasket 11.000 rupiah. Kemudian gasket lagi 2, 8.000 rupiah. Nggak tahu nih gasket apaan. Lalu Castrol MTF. Nah, ini 139.000, kayaknya ini oli gardan deh yang mahal. 139.000 ini oli gardan.
Lalu penetran itu kayak buat pembersih apa ya? Oh, pembersih ini apa? Pembersih disc brake karena David juga minta sendiri, karena buat dicek deh, coba dibersihin si ininya apa, brake padnya, soalnya kan udah 3 tahun tuh temen-temen kata dia, tapi masih bagus, cuman dibersihin sama dia. Oke, emang David yang minta. Kemudian diganti oil brake apa, global oil brake cleaner, 58.000. Penetran apa ya, lihat. Kemudian elemen SA oil filter juga diganti. Di sini oil filter harganya 28.000, lumayan murah ya. Filter brake fluid, nah ini brake fluid nih, minyak rem 103.000, ada 2 botol, satu botolnya 51.500, 2 botol. Kemudian 8S chamber clean, ini pembersihan throttle body, throttle mesin supaya lebih enak lagi mesinnya, itu 230.000. Nah itu dia totalnya 620.000 tanpa oli mesin, karena oli mesin bawa sendiri. Mungkin normalnya kalau oli mesin bawa apa, nggak bawa sendiri, yang disediain dari dealer, dari 620.000 itu kalian tinggal tambahin aja pakai oli yang SAS 1020 yang biasa, itu kurang lebih kayaknya 370 ribuan deh. Atau pakai oli yang full sintetik 0W20 atau yang pakai TMO 0W20, itu harganya bisa 600.000. Nah kalian tambahin sendiri ya, 620.000 ditambah 400.000, nah kurang lebih 1 juta kan. Atau 620.000 ditambah oli yang seperti punya David yang 0W20, itu sekitar 600 ribuan. Nah bisa hitung-hitung deh, mungkin jadi berapa, mungkin jadi 1,2 ya kalau pakai oli yang seperti yang David pakai, yang SAN 0W20 full sintetik, jadi segitu harganya. Kemudian dari feel berkendara, apa ya, enaknya sih pakai Toyota tuh gitu teman-teman. Apa ya, ini mobil David tuh pengen punya mobil yang males bolak-balik ke bengkel gitu kan. Walaupun iya zaman sekarang tuh mobil masih diklaim, kalau asuransi masih diklaim boleh kayak gitu, tapi kan malas gitu waktunya, kita nggak punya cukup waktu yang banyak buat bolak-balik ke bengkel teman-teman. Jadi mendingan ya yang punya mobil udahlah, tinggal pakai aja, males gitu bolak-balik bengkel. Walaupun fitur-fitur dari mobil yang lain itu menawarkan banyak fitur ya teman-teman ya. Buat David mah mobil tuh cuma buat kayak apa ya, buat kaki aja lah, buat sarana buat kerja, buat pergi dari satu tempat ke yang tempat lain gitu kan, tanpa harus kehujanan membawa anak istri ya gitulah ya. Tapi overall ya, walaupun banyak plus minusnya, banyak kekurangannya juga ini mobil ya, mobil apa adanya, nggak ada fitur segala macam, tapi kelebihannya juga ya banyak juga, enak juga. Untuk mobil ukuran LCGC, low cost green car, untuk Toyota Calya ini ya udah cukup lah menurut saya, untuk kaum yang mending-mending seperti saya. Terus juga, oh ya, sensor airbag nyala. Sebelumnya tuh sensor airbag David tuh nyala karena ketika crash kemarin yang nabrak motor, itu pas waktu perbaikan katanya ada salah satu soketnya yang belum dipasang, tadi kata Pak Jamal dari service advisornya. Ternyata itu tinggal dipasang aja itu soketnya, ternyata udah hilang apa, si indikator airbagnya yang nyala itu udah hilang. Nah ini baterai tes, tinggal 40% lagi kapasitasnya. Oli lengkap, minyak rem tangan tinggi. Nah di setel rem, rem tangannya juga tinggi, di setel lagi teman-teman, di setel. Lampu airbag on, pasang sensor airbag, dipasang lagi sensornya, soketnya. Kemudian oli ada 450.000 ya. Oke.
perbaikan bodi pintu samping kiri. Nah, ini sarannya. Jadi kan bodi samping kiri David itu belum diperbaiki. Cobalah nanti kalau ada rezeki lagi satu-satu teman-teman. Pajak ini belum bayar nih. Bulan ini udah harus bayar pajak. Keluar lagi duit. Ya, namanya juga punya kendaraan dan Allah Maha Pengasih teman-teman, Maha Pemberi rezeki, nanti aja. Pasti ada rezekinya kita bayar pajak. Ya Allah, kasih uang ya Allah buat bayar pajak. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu ya. David menceritakan keluh kesah atau owning experience mempunyai Toyota Calya setelah lewatin jarak tempuh ke 50 atau sekarang udah 55.000 km teman-teman. Overall nyaman, puas pakai mobil ini. Tapi alangkah baiknya kalau saya nanti punya apa ya, next target sih, kalau punya rezeki dari Toyota Calya ini mau upgrade satu pilihannya ke, saya mau Honda BR-V. Ya lumayan lah kalau ini mobil dijual, kita tambah sedikit itu lumayan lah. Honda BR-V satu. Kedua pengen ganti CR-V yang tahun 2011. Atau yang ketiga pilihannya apa ya? Ketiga pilihannya Avanza baru kali ya. Avanza baru, lihat spacesuitnya itu keren banget sih. Anjir. Oke lah, semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan terus, diberikan rezeki yang berlimpah, yang halal, yang barokah, dan yang pastinya kita sehat selalu teman-teman, dan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mencari rezeki. Oke, akhirnya David Saputra undur diri. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sudah setia menonton channel David Autoclading. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.